Hai Peanuts Gang, kalau dengar kata perang antar negara, mungkin kita nggak asing lagi dengan Israel dan Palestina. Ternyata banyak juga loh negara yang bermusuhan dengan negara tetangganya sendiri. Tapi nggak selamanya berakhir perang. Ada juga yang memutuskan untuk menjalin persahabatan. Yang pertama ada India dan Pakistan. Meski bertetangga, hubungan antara India dan Pakistan selalu panas dingin. Selama puluhan tahun, hubungan kedua negara selalu terganjal konflik perebutan wilayah Kashmir. Kashmir merupakan daerah di dekat pegunungan Himalaya yang terletak di utara India dan Pakistan. Keduanya pun sama-sama mengklaim wilayah tersebut berada dalam kekuasaan mereka. Hal itu yang membuat kedua negara berperang pada tahun 1947. Beberapa kali sempat memilih untuk berdamai, tapi hubungan mereka nggak selalu baik-baik aja nih. Hingga tahun 2019, terjadi serangan bom bunuh diri yang menghantam iringan personil paramiliter India dan menewaskan 40 orang. India pun menyalahkan Pakistan atas kejadian tersebut. Tapi Pakistan bersikeras kalau mereka nggak terlibat dalam serangan. Karena kejadian itu, banyak negara yang rela menjadi mediator supaya mereka cepat damai nih guys. Akhirnya, pada 25 Februari 2021, India Pakistan pun sepakat untuk menghentikan perang militer. Kedua negara ini emang awalnya adalah satu kesatuan. Keduanya pernah dijajah Inggris selama 10 tahun. Setelah India merdeka pada Agustus 1947, Inggris pun melepaskan kendalinya atas India. Kemudian India terpecah menjadi mayoritas Hindu dan Pakistan dengan mayoritas Islam. Dari sinilah keduanya mulai banyak konflik. Wajar aja ya guys, karena mereka dulunya adalah satu kesatuan, akan jadi rumit kalau udah ngomongin soal perbatasan dan wilayah. Bahkan mereka jadi lebih sensitif dan tidak memiliki kepercayaan terhadap satu sama lain. Sebut aja perselisihan soal beras basmati. Pakistan pun protes saat India mengajukan merek dagang eksklusif di Uni Eropa terhadap beras basmati. Padahal katanya Pakistan juga sebagai salah satu pengekspor beras basmati terbesar di dunia. Ya, semoga untuk masalah ini nggak perlu sampai perang militer lagi ya guys. Selanjutnya adalah Korea Selatan dan Korea Utara. Kita pasti udah tahu ya, negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un dan Moon Jae-in ini adalah negara yang saling bertentangan. Tahun lalu, Korea Utara menyatakan telah memutus hubungan dengan Korea Selatan dan menghancurkan kantor penghubung perbatasan kedua negara. Keduanya udah berperang sejak 25 Juni 1950, kemudian pada 27 Juli 1953, perang sempat berhenti saat keduanya menyatakan gencatan senjata. Selama perang berlangsung, Korea Utara bersekutu dengan China, sementara Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Tahun 2018, sebenarnya kedua negara ini udah pernah bertemu dan membuat deklarasi damai. Deklarasi ini dilakukan di hadapan 80 juta orang Korea dan disaksikan seluruh dunia. Dalam deklarasi, keduanya akan melakukan denuklirisasi dan menjadikan keduanya negara bebas nuklir. Namun, hubungan keduanya kembali memanas pada 4 Juni 2020 lalu. Korea Utara ngerasa Korea Selatan nggak melakukan apa-apa nih untuk menghentikan gerakan pembelot anti Korea Utara. Nah, di tanggal 9 Juni, Korea Utara pun secara resmi nih memutus hubungan dengan Korea Selatan. Hubungan yang terputus mencakup militer hingga jaringan komunikasi. Baru juga baikan, putus lagi. Udah kayak kisah asmara aja ya guys. Meski begitu, Korea Selatan masih terus berusaha mengajukan perdamaian. Semoga hubungan kedua negara ini semakin membaik ya guys. Hubungan Indonesia dan Malaysia juga beberapa kali mengalami pasang surut nih guys. Terhitung dari zaman Presiden Soekarno hingga sekarang, Malaysia sama Indonesia sering terlibat konflik. Seperti pada tahun 1963, di mana Malaysia ingin menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak dengan persekutuan Tanah Melayu. Namun ditolak keras oleh Indonesia.
Tahun 2005 juga terjadi ketegangan karena sengketa mengenai batas wilayah dan kepemilikan Ambalat yang akhirnya diakui sebagai milik Indonesia. Selanjutnya, pada Oktober 2007 terjadi konflik akan kepemilikan lagu Rasa Sayange karena digunakan oleh Departemen Pariwisata Malaysia untuk mempromosikan kepariwisataan negara mereka. Nah, yang paling menyorot perhatian adalah perebutan warisan kebudayaan batik. Namun, sejak 2 Oktober 2009, batik dipatenkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia asal Indonesia. Dan yang terbaru, Malaysia sempat nggak sengaja bikin bendera Indonesia terbalik di buku panduan SEA Games 2017. Tapi berakhir damai kok. Seenggaknya konflik ini nggak sampai perang militer ya guys. Mending damai aja deh kita. Meski banyak hal yang menyulut perdebatan antara Indonesia dan Malaysia di dunia nyata, bahkan di dunia maya, keduanya memiliki hubungan bilateral yang baik. Gak hanya itu aja guys, keduanya juga menjalin kerjasama di bidang pendidikan dan perdagangan ekonomi. Nah, itu dia guys, informasi mengenai negara-negara yang bertetangga, tapi hubungannya suka nggak akur. Selain Indonesia, kira-kira kalian pengen mengunjungi negara yang mana nih? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa and have a nice day.